Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara bermain catur layaknya seorang Grandmaster. Wow, seharusnya ini konten eksklusif ya chess. Tapi kali ini, saya mau berbagi rahasia besar ini biar bisa jadi berkat bagi banyak orang. Barangkali dengan tips ini nantinya dapat melahirkan Grandmaster hebat dari tanah air kita. Amin. Oke, video ini adalah untuk menjawab request dari teman-teman semua ya, yang di kolom komentar bagaimana cara membaca langkah lawan. Sebenarnya secara langsung kita tidak tahu ya Ces, langkah apa yang difikirkan lawan. Karena lawan pun berpikirnya pakai otak Ces, nggak kelihatan ya kan? Ya, sebenarnya agak rumit saya menjelaskan hal ini. Karena bentuknya dalam pikiran, dan pikiran itu harus ditransformasikan ke bentuk bahasa yang bisa dimengerti ya Ces. Jadi saya mencoba menjelaskannya lewat analisis sebuah partai catur nantinya. Jadi Ces, kalau kamu masih merasa belum mengerti juga untuk video ini, tolong sampaikan saja kelemahan dari video ini di kolom komentar. Dan akan kita bahas lebih baik lagi di video-video berikutnya. Oke Ces, pastikan kamu sudah siapkan papan caturnya terlebih dahulu ya, biar tipsnya langsung dipraktekin dan ilmunya nempel di otak. Video ini bakalan berlangsung lama ya. Pastikan kamu juga sudah siapkan kopinya terlebih dahulu Ces, biar matanya melek dan otaknya encer meleleh. Oke, khusus untuk konten ini, sebelum kita mulai tipsnya, barangkali ada teman-teman yang mau mengirimkan ungkapan terima kasih. Bisa dikirimkan lewat tombol terima kasih di bawah video ini ya Ces. Silakan klik saja terima kasih itu, lalu tentukan nilai nominalnya, dan klik beli dan kirim, lalu pilih metode pembayarannya Ces. Sangat mudah sekali, oke? Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengirimkannya. Kiranya Tuhan yang Maha Esa yang membalaskannya berlipat kali ganda kepada teman-teman semua. Amin. Oke Ces, sudah siap jadi Grandmaster? Let's go! Baik, kali ini saya akan mulai dari intinya terlebih dahulu Ces. Ingat ini baik-baik. Seorang Grandmaster memikirkan langkah terbaik apa yang akan dilakukan lawannya. Oke? Setiap kali sebelum melangkah, pikirkan hal ini Ces. Langkah terbaik apa yang akan dilakukan musuh? Nah, inilah intinya menang bermain catur Ces. Dan sekarang bagaimana cara menerapkannya? Ya, tentu saja tidak semudah mengatakannya, benar nggak Ces? Nah, agar kamu bisa sampai di tahap pemikiran seperti ini, berikut ini beberapa tahapan tipsnya Ces. Pertama, berlatihlah memikirkan hal ini terus-menerus setiap kali bermain catur. Kedua, di awal percobaan, terapkan dulu di permainan berdurasi lama Ces. Jangan langsung lakukan di permainan catur kilat atau catur cepat. Gak bakalan bisa. Jadi pastikan kamu memiliki partner bermain yang bisa diajak berpikir lama Ces. Kemudian tips ketiga, kapan pemikiran ini dilakukan? Yaps, betul juga ya. Pemikiran ini harus tepat pada waktunya Ces. Jangan lakukan di awal opening. Kasihan kawannya, lama menunggunya. Oke, maksudnya gini Ces. Permainan catur akan dibagi ke dalam 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu opening atau pembukaan. Tahapan kedua middle game. Disinilah pertarungan seni terjadi. Dan tahapan ketiga end game atau permainan akhir. Nah, pastikan dulu openingnya sudah selesai dan masuk ke babak middle game. Barulah mulai praktekin pemikiran ini Ces. Oke? Gimana contohnya? Kita lihat papan berikut ini Ces. Sebagai bahan analisis, kita bahas partai catur perebutan gelar juara dunia tahun ini 2023 ini Ces. Antara Grandmaster Ian Nepomniachtchi melawan Grandmaster Ding Liren dari Cina. Di video sebelumnya, kita sudah membahas ronde 1 dan ronde 2-nya. Di ronde 1 berakhir remis, dan ronde 2 Ian Nepo menang. Sekarang kita bahas ronde ketiganya Ces. Oh ya, sedikit informasi tambahan. Turnamen ini adalah turnamen khusus yang diadakan sekali setahun untuk memperebutkan gelar juara dunia catur Ces. Jadi seluruh dunia hanya satu yang bergelar juara dunia.
Dan di turnamen ini, Carson tidak lagi termotivasi, Ces, untuk mempertahankan gelar juaranya yang tetap dipegangnya selama ini semenjak 2013 yang lalu sampai 2023 belum tergantikan. Oke, sekalipun Carson tidak lagi bermain, tidak jadi masalah ya, Ces. Permainan ini juga tak kalah menarik ya, karena kedua pemainnya juga pemain terhebat dunia, sama-sama imbang. Jadi sangat cocok sekali kita jadikan bahan pembelajaran ya, Ces. Saya harap setiap langkahnya nanti supaya langsung diikuti dan dipraktekin di papan caturnya ya, Ces. Oke? Di sini Ian Nepo memegang buah putih dengan elo ratings 2795. Dan Ding Liren buah hitam dengan elo ratings 2788. Permainan diawali dengan pion D4, kuda F6. Pembukaan India. Dalam hal ini, kalian tidak perlu berpikir lama-lama ya, Ces. Cukup awali saja pembukaan dengan bagus dan teratur. Kemudian pion C4, pion E6, kuda C3, pion D5 mengajak pertukaran. Pion kali pion, pion kali pion. Gajah G5 mengepin kuda. Pion C6, pion E3, pion H6, gajah mundur ke H4, gajah E7, gajah D3, raja rokade pendek, menteri ke C2, benteng E8, kuda E2, kuda D7, raja rokade pendek. Nah, selesai sudah tahap openingnya, Ces. Tips bagi teman-teman untuk tahap opening ini, coba pelajari salah satu opening catur, lalu perdalam dan ulang-ulang opening tersebut sampai dikuasai betul-betul, Ces. Oke? Sekarang kita masuk ke babak middle game-nya. Dan mulai dari tahap ini, sudah bisa dipraktekkan tips yang tadi, Ces. Pikirkan langkah terbaik apa yang akan dilakukan lawan jika... Nah, coba kita praktekin ke sini, Ces. Di sini Ding Liren menjawab pion maju ke A5. Lalu bagaimana kita menjawab langkah ini? Tips pertama, lihat dulu apakah ada buah yang kontak langsung dengan pergerakan lawan yang barusan. Kalau ada, amankan. Kalau tidak ada, maka cari tahu apa tujuan pion ini, Ces. Kalau berdampak negatif, maka amankan. Dan kalau tidak berdampak, maka pikirkan strategi menyerang. Oke? Kita lihat. Apakah ada dampak langsung dari pion ini? Tidak ada. Berarti, kita pikirkan langkah lain yang menunjang serangan kita. Hati-hati juga jangan sampai membuat blunder, Ces. Pikirkan efek negatif apa yang akan terjadi jika hendak melakukan sebuah langkah. Contohnya, apa yang akan kita lakukan di sini? Pertama, jangan majukan kuda ini, Ces. Karena gajahmu akan terjebak. Pion ini nanti bakalan maju menyerang gajah. Nah, kemudian, jangan terburu-buru menukarkan perwira kalau tidak ada keuntungannya. Contoh, jangan karena buntu otak, jadinya kamu berpikir, ya udah, aku makan aja kuda ini deh. Kan samanya itu nilai pertukarannya. Jangan, Ces. Lakukan pertukaran jika memang menguntungkan, setidaknya jangan mengakibatkan kerugian barang dan kerugian posisi. Oke, kita lanjut dulu. Di sini kita bisa menjawab benteng ke E1, pengembangan benteng. Tapi Ian Nepo lebih dulu memilih pion maju ke A3. Oke, Ces, tidak masalah. Kemudian Liren kuda ke H5. Nah, pikirkan lagi apa maksud gerakan kuda ini, Ces. Kuda ini arahnya kemana? G3, F4. Oh, aman, ada pion. Berarti, lihat yang lain. Oh, gajah dan menteri menyerang gajah kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau gajah mundur, ada kuda memukul. Bagusnya kita pukul gajah, lalu menteri kali gajah.
Oke, Ces, kita lanjut ke permainannya. Benteng ke E1, kuda ke F8. Di sini mari kita belajar dari alur pemikiran Ian Nepomniachtchi ini. Nepo berencana melakukan sesuatu dengan pion ini, Ces. Nantinya dia akan memajukan pion ini. Tapi pion ini juga sedang diserang menteri dan benteng. Jadi Nepo kuda ke C1 terlebih dahulu untuk membuka jalur benteng melindungi pionnya ini. Liren menjawab kuda ke F6. Kemudian pion maju ke F3. Liren kuda ke E6. Lihat, karena kuda ini menutup jalur serangan dari menteri hitam, jadinya Nepo balik lagi kuda ke E2. Itu tidak masalah ya, Ces. Dalam hal ini, tentunya kalian juga harus memiliki pemikiran persiapan, Ces, atau pemikiran jaga-jaga. Jikalau contohnya, kuda hitam itu akan diangkat lagi, contohnya ke G5, menteri benteng menyerang pion, maka pion ini maju mengajak pertukaran yang akan dibantu oleh gajah dan pion ini. Oke, kita lanjutkan permainannya. Di sini Liren pion maju mengajak pertukaran. Saya mengajak teman-teman semua untuk ikut membayangkan jika kalian di posisi Ian Nepo, Ces. Apa yang bakalan kalian lakukan? Nah, sesuai tips yang pertama tadi, lihat apakah ada dampak langsung dari pergerakan ini. Ya, ada. Ada dua pilihan, menerima penawaran atau menolak. Kalau menolak, apa yang kita lakukan? Lalu pikirkan ini, Ces. Apa yang terjadi kalau misalkan kita menerima penawaran? Maka langkah yang terbaik yang akan dilakukan hitam adalah menteri kali pion ini. Lalu menteri menyerang pion ini. Mungkin kita bisa melindungi dengan kuda ke G3. Tapi hitam akan semakin agresif dengan kuda ke F4 menyerang pion ini 2 kali. Pion ini juga tidak dapat diangkat karena sedang melindungi raja. Jadinya, langkah ini terlalu beresiko, Ces. Kita kembali. Tadi, setelah hitam mengajak pertukaran pion, kita lihat apa yang dilakukan Nepo. Nepo menjawab gajah ke B5. Terlebih dahulu menyerang benteng ini, Ces, karena sangat menekan pertahanan Raja Putih. Lalu benteng ke D8, pion kali pion, menteri kali pion, menyerang pion. Lalu menteri ke D2 melindungi. Gajah ke D7. Nah, salah satu pembelajaran bagi kita juga nih, Ces. Kalau ada kasus penawaran penukaran perwira seperti ini, langsung saja terima penukarannya ya. Jangan lagi mundurkan perwira ini, Ces. Karena nanti kita akan terlambat tempo, sementara perwira lawan semakin berkembang. Jadi di sini, Nepo gajah kali gajah, kuda kali gajah. Nepo kuda ke D4, mengajak pertukaran. Jika di sini Liren menerima kuda kali kuda, menteri kali kuda, menteri kali menteri, pion kali menteri, posisi kedua pemain memang masih imbang. Dan yang terjadi hanyalah penyederhanaan posisi saja, Ces. Jadi tidak ada hal luar biasa di sini. Kita kembali. Setelah Nepo kuda ke D4, mengajak pertukaran, Liren menjawab kuda ke B6, dengan tujuan berikutnya akan ke C4, menyerang menteri. Di sini, bisa kian Nepo menjawab kuda ke C1, menyerang menteri dari balik kuda ini, Ces. Tapi Nepo malah menjawab kuda ke D1. Oke, tidak masalah. Kemudian Liren kuda ke C4, menyerang menteri. Menteri kabur ke F2. Benteng ke C8, kuda ke A4, menyerang menteri. Menteri mundur ke E7. Perhatikan, Ces. Kalau kuda ini diangkat, maka hitam menyerang pion ini 2 kali. Jadinya, Nepo mempersiapkan benteng ke E1, memberi perlindungan. Liren menteri ke F6, menghindari serangan tak langsung dari benteng, karena kemungkinan kuda kali kuda. Lihat, Ces. Di sini kuda tak boleh pukul kuda ini ya. Itu langkah blunder. Misalkan nih ya, perhatikan. Misalkan kuda kali kuda, maka pion kali kuda.
Jadinya hitam menyerang pion ini 2 kali. Kalau pion maju, maka kuda kali pion. Atau jika benteng menambah perlindungan, maka pion ini maju menyerang kuda. Kuda mundur ke C3, lalu kuda berani pukul pion ini, Ces. Kalau pion kali kuda, maka benteng kali kuda menyerang pion. Dan sampai di sini, posisi hitam jauh lebih diunggulkan ya, Ces. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini tadi, setelah Liren menteri ke F6, Nepo tidak pukul kuda ini, lalu menjawab kuda ke B5. Kemudian Liren kuda ke C3, mengajak penukaran. Nepo menolak, lalu kuda balik lagi ke D4. Liren juga kuda balik lagi ajak pertukaran. Dan Nepo lagi-lagi kuda ke B5. Kemungkinan karena ronde permainan ini masih jauh, jadi kedua pemain bersepakat untuk ronde ini berakhir remis saja, Ces. Liren tidak mau ambil resiko, cukup cari aman saja. Kembali kuda ke C3, dan Nepo kuda balik lagi ke D4. Dan begitulah juga Liren, sampai akhirnya permainan pun berakhir draw atau remis, Ces. Nah, itulah ceritanya ronde 3 perebutan gelar juara dunia catur tahun 2023 ini, Ces. Perjalanannya masih panjang, masih ada ronde-ronde berikutnya. Saksikan terus sampai di akhir ronde nantinya ya, Ces. Kita sudah bahas tips dan trik bagaimana cara berlatih, memikirkan langkah yang terbaik layaknya seorang Grandmaster dunia. Apa kelemahan dari video ini? Silakan sampaikan saja lewat kotak komentar di bawah ya, Ces. Supaya di video pembahasan berikutnya kita ada perbaikan dan tingkatkan lebih lagi. Oke, Ces, terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Gens Unasumus.